Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan jamahan kasih-Mu. Lebih daripada apapun kami merindukan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan katakan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, itu artinya tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Saya menyampaikan akan hal ini supaya kita semakin mawas diri. Di dalam Roma 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu bahwa nanti pada akhirnya ketika kita berada di kekekalan, kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah Bapa di sorga, maka mulai saat ini kita harus serius memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kehidupan yang kita jalani itu sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah atau belum? Jadi saat ini saudaraku, kita sudah tidak boleh lagi hanyut di dalam arus kehidupan dunia yang pada akhirnya akan membuat kita tidak pernah memeriksa diri. Kita akan menjadi orang yang lupa diri. Kita tidak pernah memeriksa hidup kita kalau kita terus mengikuti wajarnya kehidupan dunia ini. Kita tidak boleh memiliki kewajaran hidup sama seperti dunia. Kita harus sadar bahwa kita akan berdiri di hadapan pengadilan Allah, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, apapun itu. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Bapa di sorga ketika nanti kita berada di kekekalan. Dan ini selalu saya tekankan supaya kita semakin hari semakin mawas diri saudaraku. Kita semakin hari semakin berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita tidak bisa menjadi orang yang benar-benar benar di hadapan Allah kalau kita tidak serius berurusan dengan Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Bahkan saya harus katakan, kita harus serius berurusan dengan Tuhan itu lebih daripada urusan kita dengan siapapun dan apapun. Saudara perhatikan itu. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar ekstrim bersama dengan Tuhan. Artinya tidak boleh ada hal lain yang mencegah kita untuk terus berurusan dengan Tuhan dari hari lepas hari. Kita lebih banyak menyediakan waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Ketika kita berurusan dengan Tuhan secara serius, kita memberikan waktu lebih untuk duduk diam di kaki Tuhan. Disitulah kita akan belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Disitulah kita akan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, lalu kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, inilah cara hidup kekristenan yang sesungguhnya yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar sadar, sebagai orang percaya kita harus bercermin kepada hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan begini di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi ketika kita serius berurusan dengan Tuhan itu, kita harus memandang kepada cara hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia.
Tuhan Yesus selalu memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengarahkan keinginan hatinya untuk menikmati dunia ini. Jadi bagaimana kita bisa berkata kita ini orang percaya yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita masih memiliki keinginan diri, keinginan hati untuk menikmati dunia ini. Itu artinya kita tidak bercermin pada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kita bercermin kepada hidupnya Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah tidak boleh lagi hidup menikmati dunia ini. Apapun alasannya, sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau kita mau ekstrim dengan Tuhan itu, kita harus serius. Dalam setiap hari hidup kita harus menjaga sikap, gerak pikiran, tindakan, perkataan, supaya semua itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Allah. Dalam keadaan yang sama seperti manusia ketika hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki prinsip hidup yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sebagai orang percaya kita pun harus memiliki prinsip hidup yang seperti itu. Tidak ada yang lain yang kita lakukan selain hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Mungkin sebagian kita berpikir begini, Pak, tapi kan kita masih harus kerja untuk hidup. Benar, kita masih harus kerja, kita masih harus bertanggung jawab dengan hidup yang kita jalani. Itu benar, tetapi di atas segala-galanya, kita punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu urusan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus menyediakan waktu-waktu khusus di dalam sepanjang hari hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan ini, di dalam hidup sebagai manusia ketika masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Allah Bapa di sorga. Ibrani 5 kalau kita membaca mulai ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini artinya setiap saat kita harus memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Melebihi apapun, kita harus terus mencari Tuhan sampai kita bisa menemukan Tuhan. Maksud dari menemukan Tuhan di sini adalah sampai kita memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah Bapa di sorga di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Di dalam setiap gerak kehidupan kita itu, kita memiliki kepekaan sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita memiliki kehidupan yang seperti ini, kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Maka hal yang tidak patut kita lakukan, kita tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita tidak serius bersekutu dengan Tuhan, kita tidak pernah memiliki kepekaan itu. Pada akhirnya apapun yang kita lakukan, semua itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, kita melakukan semuanya itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara, ayo kita berubah. Kita harus serius berjuang untuk benar-benar memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda dengan dunia ini. Karena jika kita masih mengikuti arus hidup dunia ini, kehidupan kita akan menjadi serupa dengan dunia. Pada akhirnya kita tidak pernah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Padahal di dalam Tuhan Yesus kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga supaya kita bisa memiliki hidup yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna.
Karena begini saudaraku, kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 kalau kita membaca ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan itu? Jadi mari kita sadar bahwa perjuangan kita sebagai orang percaya saat ini bukan untuk perkara-perkara yang sementara, tetapi kita mau berjuang untuk memiliki kekudusan hidup, supaya kehidupan kita dipandang layak di hadapan Bapa di sorga, dan kita layak diterima di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Firman-Mu terus menyadarkan kami, selalu mengingatkan kami, supaya kami tidak lagi mengarahkan fokus hidup kami kepada perkara-perkara yang tidak bernilai kekal, kepada perkara-perkara yang sementara. Tetapi kami mau sungguh-sungguh berjuang untuk berurusan dengan Engkau ya Allah, lebih daripada apapun, supaya kami terus mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karenanya kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.